alasan-alasan hukum dan pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM, maka kita harus mengganti nama menjadi pemangku adat dan cendekiawan Simalungun. Simalungun itu duluan dibicarakan, baru diputuskan. Sebenarnya anggota daripada pemangku adat Simalungun ini adalah mereka-mereka juga. Demikian dia. Jadi bukan menjadi saingan. Ya. Atacama mengenai adat dan budaya dan ciri khas daripada budaya Simalungun itu sendiri. Inilah pemahaman yang keliru selama ini, bahwa ketika itu ada orang meninggal dibuatnya adat, atau misalnya dipakaikan dia adat-adat unrang, ada hal-hal yang bertentangan dengan agama. Pun seiring dengan kemajuan zaman, anak-anak muda kita mengikutinya itu terus, tapi jangan pernah lupakan budaya. Karena budaya Simalungun itu sebenarnya bisa menyelesaikan segala masalah. Horas Sobat Tahaganupan. Ya, malah suhur. Senang berjumpa dengan tokoh-tokoh masyarakat kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan ini adalah tayangan pertama ataupun video pertama yang akan kita upload di PACS ataupun Pemangku Adat Cendekiawan Simalungun Official, yang nantinya juga akan di-share ke beberapa sosial media seperti YouTube, Facebook, TikTok, dan juga Instagram. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada manajemen Rumah Sakit Vita Insani yang telah memberikan fasilitas ataupun tempat yang sangat luar biasa bagusnya. Dan untuk pemirsa ataupun penonton yang di rumah, jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan juga like ke semua sosial media ataupun kepada teman-teman para penonton yang ada di rumah. Kita sudah kedatangan 4 orang tamu atau bisa dikatakan tokoh masyarakat di Kabupaten Simalungun dan juga Pematang Siantar. Dan saat ini kita minta perkenalan diri mereka, terlebih pertama kepada Bapak yang sebelah kanan saya. Nama saya Japatan Purba, PME, di PACS adalah sebagai Ketua Departemen Adat Budaya Simalungun. Selanjutnya kepada Bapak. Saya Sarmedi Purba, Ketua Umum DPP Pemangku Adat dan Cendekiawan Simalungun berkedudukan di Pematang Siantar. Selanjutnya Bapak. Ya, Lisman Saragi sebagai Sekretaris Jenderal Pemangku Adat dan Cendekiawan Simalungun di DPP yang berkedudukan di Kota Pematang Siantar. Yang terakhir Bapak. Ya, saya Rohdian Purba sebagai Sekretaris Eksekutif Pemangku Adat dan Cendekiawan Simalungun. Sudah hadir 4 orang narasumber kita, dimulai dari Ketua Umum, Sekjen Eksekutif, dan Ketua Departemen Lembaga Adat Pemangku Adat dan Cendekiawan Simalungun. Jadi orang tua kita ini adalah pengurus dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Presidium. Nah, perkenalkan Bapak, saya Mardi Purba yang membawakan acara pada hari ini. Langsung saja kepada pertanyaan-pertanyaan, mungkin kepada Bapak Sekretaris Eksekutif. Apa kabar Bapak? Baik, luar biasa. Apa sebenarnya PACS itu Pak? Iya, baik, terima kasih. Horas Bataganupan. Horas. Iya, PACS itu adalah Pemangku Adat dan Cendekiawan Simalungun, yang di dalam bahasa Simalungun itu disebut dengan Partuha Maujana Simalungun. Jadi dia adalah organisasi budaya Simalungun yang menganut kepada budaya. Dan perlu kami jelaskan bahwa PACS itu adalah kumpulan dari tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, dan para ilmuwan ataupun cendekiawan Simalungun. Maka disitulah berhimpun seluruhnya. PACS ini perkumpulan antara ilmuwan, tokoh adat di Simalungun yang berkedudukan di Simalungun, atau memang ada di tempat lain? Oh ya, terima kasih. Bahwa Pemangku Adat dan Cendekiawan Simalungun, dia berkedudukan atau pusatnya berada di Kota Pematang Siantar. Sementara di daerah lain itu namanya, kalau dia di kota, kabupaten, maka disebutlah dia Dewan Pimpinan Cabang. Iya, sedangkan di kecamatan maka dia disebut dengan Dewan Pimpinan Ranting. Sedangkan di kelurahan atau nagori maka disebutlah dia Dewan Pimpinan Anak Ranting. Jadi seluruhnya ada semua di jajaran. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak. Saya ke narasumber selanjutnya. Pertanyaan saya kepada Ketua Umum, Bapak Dr. Sarmedi Purba, apa yang membelatar belakangi berdirinya PACS? Ya, PACS di sini adalah
suatu organisasi yang sebetulnya dari dulu adalah Pertua Maujana Simalungun. Kemudian karena alasan-alasan hukum dan pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM, maka kita harus mengganti nama menjadi Pemangku Adat dan Cendekiawan Simalungun. Tapi tujuannya tetap sama, kita adalah suatu organisasi yang mengembangkan budaya sebagai landasan hidup kita dalam bernegara dan berbangsa. Itu maksudnya sebetulnya. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum. Bagaimana kedudukan ataupun pengakuan PACS di tengah-tengah masyarakat dan sosial kemasyarakatan? Mungkin Bapak Sekjen bisa menjawabnya. Kedudukan PACS di tengah-tengah masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Baik, terima kasih. Iya, bahwa kedudukan dari Pemangku Adat Cendekiawan Simalungun di tengah-tengah masyarakat, ya sudah diterima. Mengapa diterima? Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ketua Umum tadi, bahwa ini adalah Pertua Maujana Simalungun yang pada tahun 1960 bahwa PMS itu sudah berdiri. Jadi serangkaian dengan itu, maka apa yang dilakukan oleh PACS adalah yang dilakukan oleh Pertua Maujana dulu. Sehingga di kepengurusan juga ini tetap aja itu. Hanya karena tidak bisa dua nama di negara ini, khususnya adalah Menkumham, maka kita sebutlah Pemangku Adat Cendekiawan Simalungun dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Simalungun itu disebut Pertua Maujana Simalungun. Saya tertarik dengan pernyataan Bapak di kalimat terakhir tadi, diakui dengan oleh Kemenkumham. Apakah PACS ini sudah memiliki badan hukum ataupun legalitas? Atau bahasa kasarnya sudah diakui pemerintah nggak PACS ini? Iya, benar. Iya, terima kasih. Kita sebagai bangsa Indonesia dan satu ormas, kita harus taat ajas hukum. Sehingga kita sudah diakui oleh negara melalui Kementerian Hak Asasi Manusia, yaitu pada tanggal 16 Oktober 2023. Ya, dengan nomor SK Menkumhamnya adalah nomor AHU 00092998 AH 0107 tahun 2023. Bahkan bukan di situ aja sudah diakui. Di Kota Pematang Siantar sendiri juga sudah terdaftar di Kesbangpol. Jadi sudah clear, ya, sudah clear. Di negara juga sudah diakui, di tengah-tengah masyarakat juga sudah diakui, yaitu dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PACS ini. Demikian. Artinya sudah banyak kegiatan yang sudah dilakukan PACS. Saya ingin bertanya kepada Bapak Sekjen, selaku Sekjen ataupun Sekretaris Jenderal daripada PACS ini, apa yang sudah pernah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan oleh PACS mengingat boleh saya katakan bahwa khususnya minat kami generasi muda ini kurang terhadap kebudayaan. Ya, terima kasih. Bicara soal adat budaya, sebenarnya di hati yang paling dalam setiap orang itu sudah ditanamkan rasa keinginan untuk berbudaya melalui orang tua kita. Tentunya PACS ini memiliki program-program kerja yang akan mensosialisasikan apa sebenarnya yang harus kita lakukan terhadap generasi muda. Yang pertama, program kerja itu akan kita bagi kepada 3 tahapan. Yakni yang pertama, program jangka pendek. Kemudian yang kedua, program jangka menengah. Dan yang terakhir adalah program jangka panjang. Nah, terkait masalah soal program jangka pendek ini kita lakukan dengan memasyarakatkan budaya-budaya Simalungun ini di setiap kejadian-kejadian, maupun itu pesta, maupun itu adat meninggal, masuk ke rumah, dan lain sebagainya. Itu secara terprogram itu kita lakukan di setiap kegiatan ataupun kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sementara program jangka menengah dan jangka panjang itu kita harapkan nanti pada saatnya maka masyarakat Simalungun pada khususnya tentu sudah mampu dan mau melaksanakan budayanya di dalam setiap kegiatannya, kehidupan dia sehari-hari. Seperti apa yang kita ketahui bahwa pengertian dari Simalungun itu sudah ditetapkan sebagai definisi Simalungun. Maka orang tanya-tanya, siapa sebenarnya orang Simalungun itu? Simalungun itu adalah orang yang mau menerima serta makaguluhkan budaya Simalungun bani pargoluhannya. Artinya, orang yang sudah taat atau sudah meyakini bahwa budaya Simalungun itu sudah menjadi budayanya, maka setiap Simalungun itu sebenarnya akan mampu dan mau
melakukan budayanya sendiri dalam setiap kejadian-kejadian, maupun kejadian apakah itu kejadian yang ya menyenangkan ataupun itu duka dan suka, cita dan lain sebagainya, itu akan kelihatan dalam kegiatannya sehari-hari. Nah, inilah target kita, yaitu program jangka panjang kita, bagaimana nanti orang Simalungun, termasuk seperti kalian yang masih muda-muda ini. Nah, ini tugas-tugas daripada PAC ini. Bagaimana mensimalungkun orang Simalungun yang menurut kami itu belum lagi Simalungun dalam arti dalam budayanya. Dia hanya mengaku Simalungun, tapi tidak berbudaya Simalungun. Nah, kami khawatir, kita khawatir suatu saat nanti budaya Simalungun itu, terutama generasi muda sekarang, nggak diingatnya lagi tuh. Karena itulah tugas PAC ini, bagaimana membuat satu kegiatan-kegiatan secara terus-menerus dan terprogram, agar mulai dari generasi yang sekarang sampai nanti seterusnya, itu bisa ditanamkan atau diberikan pemahaman dan pengertian tentang budaya Simalungun itu. Itulah tugas-tugas kita PAC ini. Jadi intinya PACE akan terus berusaha dan tidak akan pernah berhenti bagaimana memasyarakatkan budaya Simalungun dalam kehidupan orang Simalungun terkhusus di dalam setiap hari. Ya. Masyarakatkan Simalungun kepada orang Simalungun. Memasyarakatkan budaya Simalungun. Memasyarakatkan budaya Simalungun kepada orang Simalungun. Kira-kira Pak, maksudnya kalimat ini apa Pak? Begini, kami bisa memahami pada kondisi sekarang ini bahwa banyak orang Simalungun yang tidak paham dengan budayanya sendiri. Apalagi yang generasi sekarang. Menurut perkiraan kita, ke depannya ini untuk tempo 10 atau 20 tahun mendatang, kalau tidak ada dilakukan satu upaya-upaya tentang bagaimana masyarakat budaya Simalungun kepada orang Simalungun, maka budaya Simalungun ini akan hilang. Nah, oleh karena itu, PACS ini memiliki program bagaimana berupaya untuk bisa memasyarakatkan budaya Simalungun sesuai dengan makna Simalungun di dalam kehidupannya sehari-hari. Agar orang Simalungun itu siapa dan tanpa terkecuali harus dapat dan mau melaksanakan budayanya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, inilah yang perlu kita kaji sebenarnya. Bagi siapapun orang Simalungun yang peduli terhadap budaya Simalungun ini, terkhusus kepada kami dari DPP atau seluruh jajarannya ke bawah, akan berupaya bagaimana bisa setiap orang bisa memasyarakatkan budaya Simalungun bagi kehidupan, terutama bagi orang-orang Simalungun di tengah-tengah masyarakat. Inilah target atau program jangka panjang kita. Sehingga pada saatnya nanti tidak ada lagi orang Simalungun yang tidak tahu tentang budaya Simalungun dan tidak ada lagi orang Simalungun yang tidak mau melaksanakan budayanya dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Terima kasih Bapak. Saya ke narasumber kita yang selanjutnya, kepada Bapak Ketua Lembaga Adat, Bapak Japaten Purba. Kira-kira program adat yang akan dijalankan seperti apa Pak ke depannya? Dan akan berjalankah sesuai dengan harapan Bapak? Ya, artinya kalau kita mau memasyarakatkan budaya Simalungun di suku Simalungun, kita harus membuat pembinaan-pembinaan kepada masyarakat, terlebih-lebih kepada tatang-atur untuk melaksanakan adat budaya Simalungun, supaya adat budaya Simalungun itu bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat. Dan untuk ini kita harus membuat pembinaan dan memanggil ataupun membuat satu FGD supaya itu tatang-atur adat itu dia jangan mengurangi bagaimana tatang-atur daripada adat budaya Simalungun. Sebagaimana sekarang kita lihat di daerah-daerah, apalagi saya baru ini tadi malam dari Pematang Raya, di mana itu pada acara kematian sebetulnya ada acaranya apa yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang paling utama untuk melaksanakan adat itu, kalau dia sudah sayur matua mengadakan acara mengiligi ataupun mengadakan artinya gondrang untuk mengiligi, itu sebetulnya sesudah rapat daripada masyarakat kampung apa yang akan dilaksanakan dan apa nama daripada yang meninggal ini. Jangan sesudah diadakan pelaksanaan menortor menari baru rapat kampung. Ini yang tidak cocok. Sebetulnya itu ya kalau di Simalungun dia itu kalau ada umpamanya meninggal, duluan ada Riyah Tongah Jabu namanya, yang mana keluarga itu dulu bersepakat. Sesudah ada kesepakatan apa nama kepekerjaan daripada adat ini, baru dibawakan ke kampung. Sesudah diadakan kampung, rawat kampung, di situ diputuskan apa yang pertama dilaksanakan dan selanjutnya sehingga jangan ada yang didahulukan, ada yang ditinggalkan. Ini yang perlu. Dan juga di dalam adat perkawinan. Sekarang ini sudah berbalik. Kalau di Simalungun itu duluan dibicarakan, baru diputuskan.
Kalau sekarang, apalagi di agama Kristen, duluan diputuskan baru dibilang apa adat yang mau dilaksanakan, berapa mahar yang akan ditanggung oleh para anak. Ini yang terbalik. Jadi kita itu, rencana kita nanti, kita upayakan dibikin pembinaan apa mulanya. Mulanya itu harus, kalau dia perkawinan, dia itu ada antara muda-mudi itu sepakat dulu berkenalan, sepakat untuk membentuk rumah tangga. Kalau sudah sepakat mereka membentuk rumah tangga, maka si laki-laki atau si perempuan memperkenalkan calon suaminya kepada orang tuanya. Itu pula yang si laki-laki. Kalau sudah ada adat pertemuan, maka dibikinlah adat orang tua si laki-laki menyuruh anak baru sebunya menjumpai anak baru si perempuan supaya ada kecocokan. Sesudah ada kecocokan itu dan namanya pigilah merlasa-lasa. Kalau di Simalungun itu merlasa-lasa itu yang mana perkenalan dari pihak orang tua laki-laki dan orang tua perempuan dengan membawa tuturnya itu anak baru zabu dan anak baru sanina dan suhud. Perkenalan orang itu dan di merlasa-lasa itulah nanti berembuk mereka berapa apa biaya yang akan disediakan oleh pihak para anak dan berapa apa permintaan dari perempuan. Kalau sudah ini berembuk dalam merlasa-lasa baru ditingkatkan rumah persarapan namanya. Sedangkan kita sudah ada tahun 1964 itu ada sudah seminar bagaimana melaksanakan adat budaya Simalungun. Karena Simalungun ini adatnya adat Rajawan. Karena Simalungun ini dulu kerajaan. Jadi yang memutuskan adat adalah raja-raja. Nah, jadi kalau pelaksanaannya di masyarakat itu harus raja, harus sopan, santun. Nah, ini enggak lagi suka-suka. Nah, ini yang perlu kita apakan nanti. Inilah gunanya itu kita bentuk pemangku adat dan cendekiawan Simalungun atau Pertua Maujana Simalungun kembali. Ya, saya tertarik dengan kata pembinaan terhadap tatang atur. Artinya tatang atur ini kan pun tidak hanya dimiliki oleh salah satu, mohon maaf nih, salah satu agama tertentu. Kita katakanlah Islam dan Kristen. Apakah sudah memang ada tatang atur, pembinaan tatang atur secara spesifikasi? Apakah sudah ada pembinaan tatang atur khusus Kristen atau Islam? Apakah sudah pernah dijalankan oleh PACS ini, Pung? Nah, ini kalau untuk PACS itu belum ada. Tapi kalau ya di organisasi yang lain, yang mana kami juga dengan Rohdian tetapi ikut, sudah ada dilaksanakan. Dan itu nanti akan dicetak buku sekunya. Ini, tapi satu jalan mengenai soal adat budaya Simalungun supaya jangan berbeda-beda. Ini rencana kita nanti PACS kita akan panggil. Artinya kan tatang atur itu untuk dibina. Jangan suka-sukanya. Dia mengadopsi daripada budaya orang lain, masukkan ke sini. Nah, di mana kalau kita lihat sekarang, tari Simalungun tidak ada istilah gini. Tidak ada istilah gini, hanya nari gini, nari. Ini enggak. Artinya sudah banyak kekeliruan. Kira-kira apa penyebab kekeliruan itu, Pung? Penyebabnya itu adalah tatang atur ataupun artinya kan terpengaruh daripada adat budaya orang lain. Dilihat umpamanya contoh. Okay. Orang Simalungun kan lunglai menari, lemah lembut. Yang orang lain, ya suku lain tidak begitu, dia hanya begini sudah cukup. Kalau kita jangan maunya itu tetap menari dari Parboru, menari dari para anak sambil menyambut gitu. Saya tertarik dengan penggunaan kata dan tanda petik organisasi lain. Ada muncul pertanyaan seperti ini. Mungkin pertanyaan ini saya lemparkan kepada sekretaris eksekutif. Bagaimana sebenarnya yang menjadi perbedaan antara pemangku adat dan cendekiawan Simalungun ini terhadap organisasi-organisasi yang ada di sekitaran Pematang Siantar atau Simalungun ini? Apakah PACS ini lahir dikarenakan seperti penjelasan dari orang tua kita ini dikarenakan karena terbentuk dan terbenturnya terhadap organisasi lain? Baik, terima kasih. Kalau kita berpikiran positif, semakin banyak orang peduli terhadap adat dan budaya Simalungun, maka semakin banyak juga lah yang bisa berbuat. Itu dulu yang pertama ya. Kita tidak bisa mengerjakan one man one soul. Ya. Sehingga banyak organisasi, institusi Simalungun ya, yang semua itu adalah berkeinginan bagaimana mengembangkan, melestarikan budaya Simalungun. Jadi bagi kita, pemangku adat cendekiawan Simalungun bukanlah menganggap mereka adalah saingan. Tidak. Sepanjang organisasi Simalungun itu tetap berprinsip terhadap falsafah Simalungun, Habona Rondobona, semua itu bagus. Itu
kalau pandangan kami dari pemangku adat Cendekiawan Simalungun. Tidak menganggap organisasi-organisasi lain sebagai saingan. Artinya semua organisasi, baik itu yang bicara tentang Simalungun atau non Simalungun, yang membicarakan apapun tetap dirangkul sebagai sahabat. Jadi seperti ini, perlu saya jelaskan. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa pemangku adat Cendekiawan Simalungun ini adalah Partuha Mojana Simalungun, kumpulan dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, kemudian para cendekiawan atau ilmuwan Simalungun, termasuk marga-marga, termasuk marga-marga yang ada di Simalungun ini. Saya ambil contoh, misalnya adalah Harungguan Purba Simalungun Indonesia. Itu kan adalah bagian daripada ini semua. Karena sebenarnya anggota daripada pemangku adat Simalungun ini adalah mereka-mereka juga. Demikian dia. Jadi bukan menjadi saingan, bukan menjadi saingan dia ya. Semakin banyak kita organisasi khususnya dalam budaya Simalungun maka itu akan lebih baik. Ya, jadi nggak ada saingan bagi kita. Ya. Tidak ada saingan. Nggak ada saingan. Ya, saya kembali menanyakan tentang ke PACS-an kepada orang tua kami, Bapak Tarmedi Purba. Apa yang sebenarnya komponen-komponen yang termaktub ataupun yang dimuat di dalam PACS ini, Pak? Apa yang menjadi komponen-komponennya di PACS ini? Seperti pada organisasi seutuhnya, maka komponen-komponen itu adalah mengenai soal adat, mengenai soal seni, termasuk juga dalam bagaimana untuk mengorganisir ke dalam, termasuk pembinaan SDM-nya, bagaimana untuk misalnya untuk penerangan atau sistem publikasinya keluar, itu semua ada di PMS ini, sehingga kita mau memajukan ini, sebab kan PMS ini tujuannya sebetulnya itu supaya budaya itu terserap di masyarakat. Tanpa mengetahui budayanya, generasi muda kita tidak akan bisa menjak ke tingkat berikutnya, karena inilah landasan hidup daripada berbangsa dan bernegara, bahwa budaya itu harus dibangun sebagai landasan untuk sivilisasi atau peradaban di masa depan. Pada sekretaris eksekutif, ada kira-kira mau ditambahi apa sebenarnya isi ataupun komponen-komponen yang termasuk dalam kepengurusan PACS ini? Baik, terima kasih. Bahwa di komponen-komponen daripada PACS ini itu ada beberapa yang perlu kami jelaskan. Sebenarnya ada hampir 10 ya, ada yang membawahi Departemen Adat, ada yang membawahi Departemen Tortor, Doding dan Hagualon, membawahi Departemen Bahasa dan Aksara Simalungun, kemudian Departemen Ornamen dan Uhur Simalungun, kemudian Pakaian Adat dan Parhioan, kemudian Departemen Kuliner, Makanan dan Obat Tradisional, Sejarah, kemudian Olahraga Tradisional, Hukum dan Pertanahan, kemudian Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Litbang, dan Humas dan Infocom. Jadi seluruhnya itu sudah merangkum semua yang mau akan dilaksanakan oleh pemangku adat Cendekiawan Simalungun ini. Jadi sudah terstruktur dan komplit ataupun lengkap di dalam semua elemen ataupun komponen-komponen yang masuk dalam kepengurusan PACS. Saya pertama langsung ke Ketua Lembaga Adat. Apa kira-kira harapan ke depannya, Pak, terhadap PACS ini? Ya, harapan kita ke depan supaya generasi muda ataupun yang muda-muda ini mengetahui adat budayanya sendiri. Makanya ini kalau boleh dari mulai SMP atau SMA, kita harus artinya kita usulkan supaya dibikin pelajaran mengenai adat budaya Simalungun di sekolah-sekolah. Dan kalau kita tengok di SMA itu, Raya, itu orang itu sudah ada belajar mengenai soal adat budaya Simalungun di sana. Ini harapan kita di sekolah-sekolah yang mana itu istilahnya untuk pelajaran untuk anak sekolah muatan lokal nggak ada dibikin artinya budaya Simalungun. Dan kalau kita lihat di Simalungun, pakaian-pakaian daripada anak sekolah sudah membawakan ornamen daripada budaya Simalungun. Nah, ini yang kita harapkan supaya nanti itu dari anak-anak dia sudah artinya mengetahui bagaimana mengenai tata krama, mengenai adat dan budaya dan ciri khas daripada budaya Simalungun itu sendiri. Nah, lantaran kalau kita lihat sekarang, walaupun dari secara berpakaian sudah bercampur baur. Ini laki-laki mau dia pakai selendang yang tidak yang merah atau kuning, padahal kalau di budaya Simalungun itu kalau laki-laki harus dia itu selendangnya itu harus yang hitam. Ini kalau perempuan bebas dia warna. Nah, ini bedanya.
Dan kalau pemanya memakai selendang itu, kalau ciri khas Simalungun itu, selendang itu tidak boleh hanya lipat 2 di sandang, dia harus dilipat 4. Supaya gimana? Supaya dia rapi. Karena ada budaya Simalungun mengatakan yaitu dia mesti pintar menyembunyikan yang kurang. Jangan kekurangan itu dikasih tunjuk. Kalau bahasa Simalungunnya, hiu itu kain, rigat itu adalah yang rusak, dia robek. Kita mesti pintar untuk menyimpan kekurangan kita itu. Jangan kita kasih tunjuk kepada orang lain. Dan juga di dalam apa itu, mengenai ada artinya, ada lapis di baju Simalungun katanya itu memang menunjukkan kepada seorang ibu itu dia tidak boros, dia harus ada simpanannya tetap di bajutnya itu, di tasnya itu. Kalau habis di luar dia panen tapi masih ada persiapan. Itu namanya kalau di falsafah di Simalungun itu pandai memonop meligat ni hiu, artinya songon bajut di merlapis bajut di Simalungun. Ini yang kita harus tanamkan kepada generasi muda supaya jangan dia terbawa-bawa kepada kemajuan ataupun ya sekarang kita lihat di medsos, jangan terlalu dia harus dia ingat budaya Simalungun yang mana hormat kepada orang tua dan sesama. Ini rencana kita. Bapak Ketua Umum, apa harapan ke depan supaya PACS ini kalau dalam bahasa Simalungnya lambin tarsar terbarita? Apa harapan ke depannya, Pak? Ya, harapan ke depan supaya PACS ini bisa jangan di Pematang Siantar saja, tetapi di seluruh kabupaten dan kota, dan kalau boleh di kecamatan-kecamatan, supaya mereka juga bisa melaksanakan apa yang kita programkan. Semua untuk membangun budaya Simalungun di daerah masing-masing, khususnya mendidik generasi muda supaya berbudaya atau tahu mengenai asal-musul budayanya. Sebabkan budaya itulah sebetulnya daripada budaya-budaya yang ada di Indonesia, itu sebetulnya cikal bakal dan modal kita sebagai landasan kita untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini yang kita harapkan, dan sekarang kita sudah berusaha untuk membentuk cabang-cabang termasuk di Jakarta, di Bandung, dan di tempat-tempat lain yang banyak kelompok Simalungun berada, supaya ini menjadi penyebar atau berpanjangan tangan-tangan kita untuk melestarikan budaya Simalungun di seluruh Nusantara. Pada Sekjen, apa harapan ke depan? Ya, terima kasih. Harapan itu memang selalu ada. Tetapi sebelum saya bisa memberikan penjelasan tentang harapan ke depan, ada tadi mungkin bisa menambah dari penjelasan-penjelasan terkait masalah soal bagaimana budaya ini bisa diterapkan di setiap orang Simalungun yang notabene dia memiliki perbedaan agama. Seperti saya adalah Muslim, dan secara kebetulan saya kan Ketua Ikatan Keluarga Islam Simalungun Kota Madya Pematang Siantar. Nah, sebagian besar Simalungun yang tidak paham akan budaya menganggap budaya Simalungun itu adalah punya orang Kristen, sehingga dia merasa enggan untuk melaksanakan budaya itu. Nah, tugas kita atau tugas PACI inilah yang akan memberikan pemahaman tentang mana agama, mana budaya. Di dalam Islam sendiri dianjurkan di dalam Al-Quran itu supaya kita membangun atau membina suatu hubungan silaturahmi dengan siapa saja. Bukan hanya sekedar kepada sesama muslim, tetapi kepada siapa saja. Nah, bagaimana caranya kita untuk membangun hubungan silaturahmi kita kepada orang lain? Hanya dengan melalui budaya. Nah, maka beberapa saat yang lalu, kami yang personil dari PAC ini yang dilakukan semacam satu kegiatan upaya bagaimana membentuk satu budaya yang bernapaskan budaya Simalungun, yang Islam maupun yang non-Muslim. Secara kebetulan yang kami bahas pada waktu itu adalah mengenai soal budaya perkawinan, kematian, dan masuk ke rumah baru. Yang kebetulan narasumbernya waktu itu mengenai soal yang meninggal dunia adalah saya. Karena banyak dipahami orang Simalungun yang Muslim ini bahwa ketika ada orang meninggal, mereka menganggap bahwa orang meninggal itu kan menurut paham dari agama Islam itu harus disegerakan. Jadi ketika budaya Simalungun itu, apalagi misalnya dia meninggal saya rumah tua, itu sampai malam-malam, maka itu menurut Islam, hukum Islam itu nggak boleh sampai dilama-lamakan. Lalu di mana jalan keluarnya agar itu bisa berjalan dengan adat
kemudian terlaksana agamanya, terlaksana pula budayanya. Maka di dalam buku yang baru kami ciptakan nanti, maka di situ akan dibuatkan bagi yang meninggal orang Muslim yang sayur matua, itu segerakan untuk menguburkannya, kemudian setelah dikuburkannya baru laksanakan adat. Nggak ada yang bertentangan, bukan? Iya. Nah inilah pemahaman yang keliru selama ini, bahwa ketika itu ada orang meninggal dibuatnya adat, atau misalnya dipakaikan dia adat-adat Unrang, ada hal-hal yang bertentangan dengan agama menurut adat budaya, maka di dalam budaya Simalungun itu kita pilah-pilah lah itu. Mana yang tidak bertentangan dengan agama, itulah yang kita buat. Itulah budaya Simalungun yang versi Muslim. Kalau sedikit saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Sekjen ini, ada istilah hubbul waton minal iman. Ya. Mencintai negara dalam tanda petik adalah budaya tanpa melunturkan keimanan. Betul. Kira-kira seperti itu ya. Ya betul. Ya, buat Sekretaris Eksekutif, apa harapan ke depan supaya PACS ini lambin tersartar berita husap ni duniaon? Oke, baik, terima kasih. Tapi sebelumnya juga kita harus bisa juga mengambil suatu makna. Apa yang bisa mempersatukan suku Simalungun, kan begitu. Yang bisa mempersatukan suku Simalungun adalah budayanya. Sama seperti negara kita ini, apa yang bisa mempersatukan negara kita ini? Hanya 3. 1, bahasanya, bahasa Indonesia. 2, tanah airnya. Kemudian yang ketiga, yaitu bertanah air bangsanya, bangsa Indonesia. Sama seperti yang dijelaskan oleh pengurus sebelumnya, agama tidak bisa mempersatukan kita. Tapi hanya budaya Simalungun yang bisa mempersatukan, baik pun di mana orang-orang Simalungun. Harapan kita yang pertama, ini kan nanti yang menjadi penerus orang-orang yang akan menggeluti budaya ini kan berganti. Itulah tadi makanya ketua adat menyatakan adanya pembinaan. Ya kan? Kita membina seluruh generasi muda kita ini. Bagaimana nanti mereka memahami, bisa melakukan, dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang perlu. Ya. Sekarang adalah zaman teknologi. Ya. Tidak bisa lagi seperti pada waktu zaman kami dulu. Orang sudah malas nanti itu. Maka kita akan mempergunakan IT. Ya, untuk menjelaskan bagaimana budaya Simalungun itu di IT. Sehingga dia menarik bagi kaum milenial sekarang. Nah, sehingga kita berpengharapan bahwa walaupun seiring dengan kemajuan zaman, anak-anak muda kita mengikutinya itu terus, tapi jangan pernah lupakan budayamu. Karena budaya Simalungun itu sebenarnya bisa menyelesaikan segala masalah. Kenapa tidak? Hanya di kita yang dikatakan Tolu Sahundulan 5 Saudoran. Di suku lain tidak ada. Ya, di suku lain tidak ada. Bayangkan kalau kita terapkan Tolu Sahundulan 5 Saudoran itu, maka selesai semua. Saya ambil contoh adalah persoalan hukum dulu, ya kan? Ketika kita menanamkan Tolu Sahundulan 5 Saudoran, persoalan hukum bisa selesai. Kenapa tidak? Iya. Tondong Pangalopan Podah, Sanina Pangalopan Gogo, Sanina Pangalopan Ria, Boru Pangalopan Gogo. Dan di Simalungun ini berganti. Kadang saya sebagai Tondong, kadang saya sebagai Sanina, kadang saya sebagai Boru. Kalau itu kita tanamkan dalam Habonaron Dobona Sapangampe Manok Tokhitei, maka sebenarnya Simalungun itu hebat. Ya, Simalungun itu hebat. Menyelesaikan persoalan, ambil aja seperti itu. Demikian juga di pemerintah. Sebenarnya Tolu Sahundulan 5 Saudoran di pemerintah itu aja ditanamkan, maka siantar ini Simalungun Indonesia ini akan menjadi berkembang. Eksekutif, ya kan? Judikatif, legislatif. Kan itu sebenarnya. Jadi harapan kita itu buat kaum muda. Ya, PACS akan berupaya, ya, baik itu dari segi teknologi, ya, informasi kita akan lakukan dari itu. Demikian juga pembinaan dan tidak kalah pentingnya bagaimana menanamkan falsafah Habonaron Doban itu. Saya kira itu aja harapan kita. Terima kasih kepada seluruh orang tua kami yang telah memberikan waktu, peluang untuk
terlebih memberikan harapan ataupun nasihat kepada kita anak-anak bangsa, anak-anak pemuda Simalungun. Jadi salinari dia itu upa bani hasil sirana siam, anggo bani halak Simalungun dong dotong upasani. Upasani hodong-hodong na helpat nini ulangi pandurdurhon, anggo pandurdurhon pe bani rating ni. Anggo dong parlahon namin yung bahna siam na lepak, ulangi paruhurhon, anggo iparuhurhon pe ningat mahinamatin ni. Terima kasih buat orang tua kami, terima kasih buat Vita Insani, dan jangan lupa subscribe, share, like, and comment PACS Official. Demikian, saya Mardi Purba mengucapkan terima kasih. Horas, 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 Sebatah Ganupan.